bisa lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Rumbel Koin. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Kenalin, aku Muhammad Nurisan, merupakan mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi agribisnis. Dan hari ini kita akan belajar literasi bahasa Inggris lagi untuk pertemuan ketiga. Oke, kita hari ini akan ngebahas tentang restatement and making summary atau pernyataan kembali dan pembuatan ringkasan. Ini ada beberapa typical questionnya. Yang pertama ada another way of saying is. Kemudian juga nomor 2 ada which of the following best restate. Nomor 3 ada sentence could best restate. Dan nomor 4 the best summary for the passage is. Dan 5 the passage can be best summarized. Nah, untuk trik untuk menyatakan kembali informasi dalam teks, yang pertama ada tentu saja pahami isi teks secara keseluruhan, kemudian juga temukan main ideas atau ide pokok yang di setiap paragraf sesuai yang kita pelajari kemarin ya teman-teman. Kemudian juga rangkum informasi penting di setiap paragraf dan gabungkan, kemudian cari yang paling sesuai dengan opsi jawaban, dalam arti kita menggunakan teknik eliminasi. Ingat teman-teman bahwa soal TBK itu hanya memerlukan 1 menit, jadi kita nggak ada waktu untuk berlama-lama ya, jadi fokus pada main ideasnya. Kemudian juga apa sih perbedaan antara restating dan summarizing? Summarizing and restating ideas are tools that you can use to help you remember more when you read and learn faster. They are a way to use and process the information you read. If you don't do something with the information you've just read, your mind tosses it out. It can't be that important, right? By restating or summarizing information, you can fix it in your mind and you make sure that it makes sense to you. Here's a review of restating and summarizing. Meringkas dan menyatakan kembali ide adalah alat yang kamu gunakan untuk membantu kamu mengingat lebih banyak saat kamu membaca dan belajar lebih cepat. Ini adalah cara untuk menggabungkan dan memproses informasi yang telah kamu baca. Dan jika kamu tidak melakukan sesuatu terhadap informasi yang kamu baca, pikirkan kamu akan membuang banyak waktu yang tidak terlalu penting, bukan? Dengan menyatakan kembali dan meringkas informasi, kamu bisa mengingatnya dan memastikan bahwa informasi tersebut bisa masuk akal di kepala kamu. Berikut ulasan yang menyatakan kembali dan meringkas. Jadi penting untuk meringkas dari sebuah bacaan ya teman-teman. Dan juga apa perbedaan dari restating dan summarizing? Restating means that you say something against in your own words. This is good to help you to understand and remember something that's pretty short. You might restate a sentence or a paragraph that you read. Summarizing means that you give the most important information about what you read. It's similar to writing down the main ideas of what you read. You might write a paragraph saying what the main points of a whole article are. This is good for big readings and to help you figure out what the main ideas are. Jadi mengulangi atau restating artinya kamu mengatakan sesuatu dengan kata-kata kamu sendiri. Ini bagus untuk membantu kamu memahami dan mengingat sesuatu dengan cukup singkat. Kamu menyatakan kembali dengan sebuah kalimat atau paragraf yang telah kamu baca. Meringkas ataupun summarizing itu berarti kamu mengambil informasi yang paling penting tentang apa yang telah kamu baca nih. Mirip dengan menuliskan gagasan utama, itu yang telah kita pelajari kemarin, yaitu main ideas yang telah kamu baca. Kemudian nulis nih apa yang menjadi poin-poin utama dari keseluruhan artikel ataupun uraian yang telah kamu baca. Ini bagus pada bacaan besar dan membantu kamu untuk mengetahui ide utamanya. Kemudian juga ada preceding following questions, paragraf sesudah dan sebelum teks. Ada beberapa typical questions. Yang pertama ada the paragraph preceding this passage most likely discuss. Nomor 2, the paragraph following this passage most likely discuss. Nomor 3, what is most likely discussed in the paragraph preceding this passage. Kemudian untuk trik menyatakan kembali informasi dalam teks, untuk tipikal soal preceding following questions, pertama pahami isi teks secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, temukan main ideas atau ide pokok dari sebuah paragraf, setiap paragraf, dan rangkum informasi penting di setiap paragraf dan gabungkan dan cari yang paling sesuai dengan opsi jawaban. Dalam arti kita gunakan teknik eliminasi ya teman-teman, mana jawaban yang paling benar. Kemudian juga ada perbedaan antara preceding questions dan following questions. Preceding question merupakan jenis
pertanyaan yang meminta kita untuk menentukan topik sebelum paragraf pertama. Jadi ingat, fokusnya pada paragraf pertama aja ya untuk preceding questions. Dan sedangkan following questions merupakan pertanyaan yang meminta kita untuk menentukan topik sesudah paragraf terakhir. Jadi kita hanya fokus pada paragraf terakhir aja nih teman-teman. Dan untuk A, karakteristik pertanyaan preceding following the paragraph preceding the passage, probably, what is most likely in the paragraph following the passage. Terus juga ada the part preceding or following the passage which likely discuss about. Nah, untuk strategi menjawab pertanyaan tipikal seperti ini, pertama teman-teman harus perhatiin soal nih, apakah dinyatakan preceding atau following. Kemudian jika menanyakan preceding, maka bacalah baris pertama paragraf pertama. Sedangkan untuk pertanyaan following, maka bacalah paragraf terakhir di paragraf terakhir ya teman-teman. Ingat, jadi kalau preceding paragraf pertama, sedangkan following paragraf terakhir, itu kata kuncinya ya. Kemudian untuk buatlah kesimpulan tentang ide kemungkinan muncul di sebelum paragraf apabila yang dinyatakan terkait preceding, dan sesudah paragraf apabila terkait following itu di akhir paragraf. Oke, thank you teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Dan aku harap teman-teman bisa ngerjain soalnya dengan baik dan dikumpulkan satu hari, yaitu pada Rabu sore ya teman-teman, setelah pemberian soal pada hari ini. Dan itu akan dihitung sebagai absensi. See you teman-teman sobat Rumble Coin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.